Dan berikut kita dengarkan bersama-sama sambutan Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Bapak Dr. Sumar Priyono MPD, yang nantinya dimohon untuk memberikan piagam kepada keluarga almarhum Basio sebagai tokoh dagelan Mataram oleh Kepala Dinas Kebudayaan DIY yang nantinya akan diwakili oleh keluarga. Kepada Bapak Dr. Andes Umar Priyono MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Mudah-mudahan kesejahteraan selalu dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua. Pertama, tentu saya sangat bersyukur bahwa malam hari ini ada acara yang menurut saya merupakan acara penting, karena kita mencoba memasuki lorong zaman yang lalu di mana film ini akan mencoba merefleksikan hal-hal yang pernah dilakukan oleh Bapak Basio yang sangat kita kenal di Yogyakarta dan sekitarnya. Tentu ungkapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para narasumber, Mas Gentong dan segenap krunya dan tim yang lain yang telah menghasilkan satu film yang saya pikir akan memberikan edukasi kepada kita dan masyarakat, sekaligus meneladani hal-hal positif yang pernah dilakukan oleh Mbah Basio di zamannya. Dari kita jajaran birokrasi yang kadang-kadang hari ke harinya penuh sepanengnya, coba kita masuki dengan gaya beliau bagaimana menasihati orang, bagaimana menyuarakan keprihatinan dan seterusnya, tetapi dalam situasi yang sangat bersahabat, sangat humanis, dan bisa membuat orang ketawa, tapi ketawanya itu membenarkan hal-hal atau kritik yang sedang disampaikan. Kalau itu bisa, saya yakin kehidupan ini akan menjadi semakin baik karena akan menghindarkan comrah, kan kira-kira begitu. Jadi saya tidak ada kata lain kecuali kami dari Dinas Kebudayaan mencoba mengangkat kembali atau mengeksplor nilai-nilai positif yang pernah berkembang, sehingga itu menjadi kocok penggolo kita bersama dalam bertata kehidupan dengan lebih baik di daerah istimewa Yogyakarta ini khususnya, dan syukur-syukur bisa berkembang di Indonesia secara keseluruhan. Ya, ternyata dalam bahasa sekarang yang sering bisa kita terima, sebenarnya barang kahanan itu bisa dimaknai sebagai refleksi kahanan, ya, refleksi kahanan yang dicoba diwujudkan atau ditampilkan melalui cara-cara yang lebih humanis seperti yang saya katakan. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu pandangan saya, atau setidaknya ucapan terima kasih dari Dinas Kebudayaan yang telah kolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa mewujudkan, mudah-mudahan tidak berhenti pada aspek tontonan tapi sekaligus menjadi tuntunan, karena konon kedewasaan masyarakat atau seseorang bisa ditandai salah satu sisinya adalah dari sifat humornya. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, dan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, acara malam ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Bapak Basio sebagai tokoh dagelan Mataram oleh Kepala Dinas Kebudayaan DIY yang akan diwakili oleh Bapak Harto. Nantinya setelah pemutaran film akan kita laksanakan bersama-sama dialog yang tentunya nanti dimohon dengan hormat para pembicara. Yang pertama nanti ada Bapak Indra Tranggono, pengamat budaya, dan juga nantinya Bapak Trianto Gendong Hapsoro, pembuat film
Basio Barang Kahanan akan mengupas terkait dengan film yang sudah dibuatnya dengan judul Basio Barang Kahanan. Jadi dimohon dengan hormat setelah menyaksikan pemutaran film Basio Barang Kahanan, hadirin dimohon untuk sejenak bergabung untuk mengikuti dialog yang nantinya akan dipandu oleh Mas Imam Karyadi Arianto. Hadirin yang berbahagia, tentunya panjenengan sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan bagaimana film Basio Barang Kahanan di malam hari ini, persembahan dari Dinas Kebudayaan DIY bekerjasama dengan Sanggit Citra Production. Kita saksikan bersama-sama. Ini dia Basio Barang Kahanan. Selamat menyaksikan. Barang dengan sumber cerita dari kehidupannya sendiri. Loh, Puput, tumut ah? Aku rame luki sing ngarep ngembahni Pak Basjur sapa? Oh, lanjut. Tentang garis besar proses film ini. Film ini diawali di sekitar bulan Januari Februari. Wong sugih karo wong mlarat iki gejake kaduan. Mesti sulit. Wong sugih suwe wis godhog apa-apa. Goreng jrek tekane. Yen ambune munggah tekane iki. Ya, yen aku wong ra duwe ming pringisan mambu kebul. Wis ora gagas sesuk apa, engko sore apa, ya sesuk ki tekan sore rampung. Yen engko nek wis rada bengi turu terus bablas ya entuk, wis ngono wae dadi ora repot banget. Mun niku mbok ampun duwe pengancam mati, Pak. Nek iso ki langgeng bisa ngomong anak putu. Malah bingung. Bingung ibu. Wong kang ngriko kan umur malah bingung kilang. Wong apa-apa wis ora krungu, matane bruwet. Nek iso lancar ki anake pinter. Dasar nyambut gawe tinggali bapakne. Aku makmur lan kondang. Baik, sekali lagi berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah. Basio Barang Kahanan. Hadirin yang berbahagia, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan hadirkan diskusi atau dialog. Dimohon dengan hormat para pembicara untuk segera mendapatkan diri, Bapak Indra Tranggono, pengamat budaya, dan juga dimohon dengan hormat Bapak Trianto Gendong Hasoro, pembuat film Basio Barang Kahanan. Dan malam hari ini akan dipandu oleh moderator kita, ada Kang Mas Imam Karyadi Arianto. Sekali lagi tepuk tangan untuk untuk film Barang Kahanan. Penontonnya mencapai 1000 penonton. Ini kok di kosong ya. Monggo yang masih di belakang bisa ke depan biar lebih akrab. Sekali lagi tepuk tangan untuk film Barang Kahanan dan kru yang bekerja keras untuk film ini. Terima kasih sudah datang malam ini. Dan Pak Indra Tranggono mungkin CV-nya kalau dibacakan bisa bisa berhalaman-halaman. Jadi beliau lebih banyak dikenal sebagai kolumnis di KR dan beberapa media nasional, dan cerpen-cerpennya banyak menghiasi, termasuk Kompas ya Pak, sering sekali di Kompas, ditulis di Kompas. Mungkin CV-nya sangat panjang. Pak Indra mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan Pak terkait dengan film ini. Saya juga sudah membaca tulisan Bapak di Jogja Film, kebetulan sudah linknya sudah diupload oleh Mas Gendong di Twitter. Apa sih sebenarnya relasi atau refleksi film ini di situasi kekinian Pak? Jadi karena
saya sendiri lahir tahun 80-an dan saya yang punya ingatan tentang Basio itu ya Basio becak gitu. Hanya itu dan lewat rekaman. Terima kasih. Semoga silakan. Oke, yang pertama saya mengucapkan selamat dulu terhadap panitia telah memutar film ini dengan 2 layar kayak di Cineplex, di luar dan di dalam dan sama-sama penuh. Dan yang membuat saya bahagia adalah penontonnya mayoritas anak muda. Ini seperti yang Anda tanyakan tadi, target bahwa film sebagai pewarisan nilai budaya itu terbukti, terwujud. Artinya apa? Anak muda yang selama ini hanya mendengar Basio, baik itu secara verbal maupun membaca teks, itu menjadi dikuatkan dengan menonton film ini. Tetapi sesungguhnya Basio itu bagi kita sudah menjadi satu pengetahuan umum. Beliau itu bukan hanya seorang pelawak, tetapi sudah sampai pada tahap maestro. Maestro itu artinya satu kemampuan yang mumpuni, yang sudah paripurna, di mana kemampuan teknis, kemampuan estetis sudah lebur menjadi satu kepribadian. Kalau di dalam seni rupa ada Avandi. Nah, Basio ini sudah luluh dunia penciptaan, sikap sosial, karakter, dan seterusnya itu menjadi satu entitas dirinya. Saya teringat pendapat Umar Khayyam dalam sebuah obrolan. Beliau mengatakan bahwa orang-orang dagelan Mataram ini sing kaya Basio meneh saiki. Beliau itu mengatakan pada tahun 90-an waktu itu, jauh sebelum beliau meninggal. Waktu itu Pak Khayyam sedang membuat sebuah buku yang akhirnya diberi judul Madep Ngalor Sugih, Madep Ngidul Sugih. Itu mengutip dari lawakan Basio. Artinya apa? Basio itu inspirasi. Bagi Umar Khayyam, Basio adalah seorang observer yang baik. Dia mengamati kehidupan dengan sangat baik dan mampu merefleksikan itu di dalam lawakan-lawakannya dengan sangat cerdas. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Basio itu memiliki kecerdasan imajinatif yang luar biasa, mengingat bahwa semua lawakannya itu adalah lawakan verbal, lawakan auditif, sehingga dia memiliki kemampuan membangun suasana, bagaimana ruang itu dihadirkan dan seterusnya. Kita lihat misalnya tadi Maling Kontrang-Kantring, Mas Gendong luar biasa menghadirkan adegan babah tembok itu tadi dengan gambar dia mengetuk mic untuk rekaman tadi. Di situ bagaimana kecerdasan Basio membangun ruang, seolah-olah dia itu di luar rumah kemudian sedang mengeduk-ngeduk tanah. Secara auditif begitu kalau saya dengarkan rekamannya. Ini tadi dibocorkan oleh Mas Gendong. Ternyata seperti itu. Artinya film ini menjadi jembatan saya ketika saya sudah memahami secara auditif, kemudian secara visual seperti itu. Artinya menunjukkan bahwa Basio itu imajinasinya luar biasa. Satu hal yang perlu kita beri tekanan lagi, bahwa Basio itu menurut saya memiliki kemampuan berpikir subversif. Subversif itu artinya mampu memberikan versi baru atas versi yang sudah dominan. Dengan kata lain, Basio duwe cara pandang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Masih melihat orang itu masih sinis pada dagelan Mataram. Tetapi berkat kegigihan Basio, dagelan itu makin mendapatkan tempat. Nah, apa sesungguhnya yang dibangun oleh Basio? Yang pertama menurut saya adalah beliau itu membangun kultur tradisi lawakan berbasis kearifan lokal atau budaya lokal yang ditandai dengan maraknya dagelan Mataram. Kemudian yang kedua, Basio itu membangun subkultur, sebuah cara berpikir yang tidak linier, yang tidak lurus dan tidak klise, yang cerdas, yang nakal, yang kreatif, yang selalu memberikan counter culture atau tandingan budaya terhadap budaya yang dominan. Kita lihat cara berpikir Mataraman atau khas Jogja itu sangat populer, selalu nakal, selalu kreatif,
selalu melawan mainstream. Tidak akan mungkin film itu menampilkan seluruhnya totalitas tokoh itu di dalam layar lebar. Ada reduksi-reduksi yang dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan sudut pandang. Mas Gendong memilih sudut pandang Basio sebagai manusia biasa. Kemudian sudut yang lain adalah penafsiran. Beliau melihat bahwa dunia Basio adalah dunia kampung dan dunia kerja. Kemudian yang ketiga adalah kepentingan estetik. Di sini tampak tadi bagaimana Mas Gendong bermain-main idiom-idiom, bermain-main ikon-ikon, semiotika yang menarik. Misalnya untuk menggambarkan secara implisit bahwa ketoprak itu sudah tidak memberikan jaminan hidup kepada Pak Basio. Ada satu semiotika yang menurut saya penting dicatat, bagaimana ketika mereka naik andong tadi habis main ketoprak, mereka kena angus, kena jeraga ban. Itu menurut saya satu ikon yang menarik, satu simbolisme yang bagus. Kemudian diperkuat dengan pernyataan Basio yang menasihati Mas Harto, ojo ngetoprak ndak uripe ciloko. Sesungguhnya nilai apa yang bisa dipetik dari film Basio ini? Yang pertama pasti sosok Basio sebagai manusia yang lumrah, konsisten memenuhi berbagai kewajiban sosial. Kedua adalah nilai kemanusiaan Basio yang terpandang dari solidaritasnya, bagaimana dia peduli dengan tukang tambal ban, dia peduli dengan tukang beca, dan kisah tukang beca itu banyak, misalnya banyak, tapi beliau tidak mengambil semuanya. Ada kisah saya dengar dari Pak Ngabdul, Basio itu kalau membayar tukang becak maksa luwih akeh bangane sing dineki. Bangane sing dijaluk. Misalnya nang piro 200 tak 400 lho, nek ra gelem kowe tak ajar. Cara-cara berpikir kayak begini ini menarik menurut saya. Kemudian nilai integritas, komitmen, dan dedikasi serta profesionalitas Basio. Di dalam film ini tadi ada beberapa kutipan bagaimana Basio itu sangat menghargai profesinya dan menghargai sing ngundang. Seniman itu kudu tenanan. Kuncinya nyambut gawe. Kan begitu. Jadi inilah warisan-warisan nilai yang coba ditawarkan film ini, bahwa Mas Gentong ingin mengatakan untuk menjadi seorang maestro itu butuh proses yang panjang. Dan proses itu yang pertama adalah menjadi manusia lebih dulu sebelum menjadi seniman dan atribut-atribut yang lain. Saya kira begitu catatan saya, Mas. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan Pak Indra. Dan dari tulisan itu pembacaan sampai semiotik. Kalau saya sih pembaca yang dari film ini yang menarik, selain bahwa ini adalah memori kolektif saya terhadap koleksi kaset bapak saya, gitu, karena saya menemukan Basio dari koleksi kaset bapak saya. Kemudian yang kedua, baru tahu kalau dulu mahasiswa UGM itu minumnya air keran gitu. Berarti saya termasuk peminum air keran gitu. Oke, mungkin Mas Gentong tadi sudah sudah diceritakan teknik pembuatan filmnya, kemudian kenapa memilih Pak Sugeng ya, memilih Pak Sugeng, kemudian kenapa memilih Basio. Mungkin ada ingatan-ingatan tertentu yang membuat mungkin yang sisi yang paling personal dari Mas Gentong kenapa memilih Basio dan mengapa itu dipilih. Apalagi kan generasi sekarang itu berjarak dengan Basio. Apalagi mungkin saya aja yang lahiran 80-an hanya mengenal secara audio Pak Indra. Jadi sosok Basio itu ya lucu karena suaranya, karena sandiwara di luar Mataramnya. Mungkin ada ingatan tertentu yang membuat jenengan sangat kuat untuk mengangkat Basio di antara pilihan-pilihan tokoh-tokoh seni yang ada di Jogja. Iya, terima kasih sekali. Selamat malam semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat di film ini. Ini adalah karya kolektif, jadi bukan karya saya sendiri. Kalau saya tidak dibantu teman-teman dan narasumber yang sudah melanglang buana sedemikian rupa dan kersa untuk saya ganggu malam-malam, saya ke rumahnya Pak Harto sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi untuk ngobrol, ke dalamnya Pak Widayat sampai jam 2 pagi untuk ngobrol.
terima kasih sekali dan semoga film ini bisa berguna. Nah, sebetulnya memori kolektif atau memori saya terhadap Pak Basio itu justru benar-benar sangat personal. Jadi dulu saya di Jogja ini tinggal dengan Eyang dan apa ya, hampir setiap malam Eyang itu selalu minta disetelkan Pak Basio. Jadi kalau Eyang belum sare, belum tidur, misalnya kasetnya sudah habis gitu, waktu itu masih kaset tahun 80-an, 90-an, 80-an, karena Eyang meninggal tahun 92. Saya waktu itu masih SD, SMP gitu. Kasetnya habis, terus Eyang belum tidur, terus bangun lagi terus, ayo setel kayak meneh, saya putar lagi. Dan itu bisa sampai jam 4 pagi itu mengulang-ulang cerita. Nah, hampir setiap hari begitu, sehingga akhirnya koleksi kaset Basio sendiri lumayan banyak, dan sekarang sudah banyak data digital ya, MP3 dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kami memilih Basio sebetulnya ide sudah lama, hanya kemudian baru terrealisasi sekarang. Tahun 2008 saya pernah mengungkapkan gagasan ini kepada Mas Bambang Paningrat. Terima kasih sekali juga. Tapi waktu itu kami masih bingung piye carane mau bagaimana karena belum tahu. Baru sekarang baru kesampaian. Jadi lebih kepada dan tembakan sisi kami memandang film ini lebih kepada memang behind the scene dari karya-karyanya. Itu yang ingin kami angkat. Kalau kita melihat adegan Andong tadi, itu sebetulnya adegan yang sangat satir. Maksudnya kita lucu, tertawa, tetapi apa yang terjadi sebetulnya itu serius sekali. Itu salah satu sikap hidup Pak Basio yang sangat serius. Tetapi secara visual kita bikin tertawa. Di sini secara idiom saya balik. Biasanya kita mendengar Pak Basio itu tertawa dengan mendengar saja. Kali ini kita bisa tertawa secara visual, tapi justru di balik visual itu secara auditif, secara dialog itu hal serius. Dan itu peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Dan Pak Harto Basio ikut memang di situ. Dan itu real. Yaitu gagasan ide-ide subversif dari Pak Bas itu yang kemudian menarik. Waktu kami gali datanya dari Pak Harto, dari Pak Widayat, dari Pak Anjarwani, itu sebetulnya masih banyak sekali. Contohnya adalah ketika ada cerita Pak Basio hanya bilang begini, urip ini nganggo gedek siji wae iso. Gedek anyaman bambu. Kalau pagi kita taruh di sebelah timur kita, kalau siang kita sunggi di atas, kalau sore kita taruh di sebelah barat kita, kalau malam digulung terus kita tidur di dalamnya, selesai. Tidak usah repot. Dan itu wah, itu dasar sekali gitu. Maksudnya Pak Bas memberikan ular-ular kepada rekan-rekannya seperti itu yang saya dengar dari narasumber dari Pak Anjarwani dan Pak Harto juga. Nah, itu yang kemudian membuat kami tertarik bersama Mas Joko Lisandano untuk menulis naskah ini, tapi tembakannya lebih pada sisi personalnya, karena kita kadang-kadang terlalu berpikir jauh kemana-mana gitu. Seniman pun non sewu mungkin juga demikian. Untuk membuat sebuah materi lawakan kadang kita harus baca koran, internet apa, tetapi kita lupa bahwa kita memandang aja sekeliling kita itu pasti banyak sekali ide-ide. Dan itu yang dalam konteks karya seorang seniman itu yang ingin kami tonjolkan. Itu. Terima kasih. Ya, itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Gendong. Kita sekaligus menjawab teman-teman sibuk belajar pacaran. Di hari Minggu itu saya menunggu acara Basio di kalau nggak salah MPS atau Kapera untuk saya rekam pakai kaset bekas. Mungkin yang saya tanyakan, apakah Pak Basio tuh pernah stuck dalam mencari ide, karena ada beberapa lakon yang saya temukan tuh ceritanya hampir sama, seperti Bakul Gudeg sama yang jualan martabak. Kalau nggak salah martabaknya tuh judul nama martabaknya itu Opo Payu, yang ceritanya tuh pas gojekannya tuh gorengnya pakai bensin itu. Di situ ada cerita yang hampir sama, kasusnya sama, penyelesaiannya juga sama. Kemudian ada juga Dagung Kepunter sama besanan apa-apa itu juga kayaknya hampir sama. Itu mungkin apakah ada, saya pengen tahu apakah ada ceritanya Pak Basio itu stuck, kemudian penyebabnya apa? Pertanyaannya adalah apakah Pak Basio pernah mengalami stuck atau writer's block gitu ya? Apa kalau nulis itu terus kemudian blank gitu, kehilangan ide.
Mungkin dari Pak Indra yang terbiasa menulis naskah drama, Pak, mungkin yang punya pengalaman bagaimana mengatasi blank dalam waktu penulisan. Dan kalau kita melihat dari film ini kan juga Pak Basio dalam beberapa hal itu sering improvisasi dan bahkan tanpa naskah ya bisa menghadirkan cerita. Mungkin monggo Pak Indra, kemudian dilanjutkan Mas Gentong. Oke, kalau kita mengamati kaset-kaset Basio itu memang sering ada pengulangan. Misalnya lakon Sabuk Nyilih Tangan atau apa saya lupa, itu mirip dengan lakon yang sama. Jadi ada reproduksi, tetapi pembawaannya memang beda. Saya melihat memang Basio waktu itu sangat produktif, sehingga pengulangan cerita menjadi sesuatu yang wajar, menjadi sesuatu yang hal biasa, karena tuntutan industri, saya kira yang membuat beliau itu harus rekaman setiap hari dan seterusnya. Kemudian kalau seniman itu mengalami stagnasi, itu saya pikir hal yang wajar juga, Mas. Artinya gini, bedanya seniman karo wong biasa itu kan gini. Kalau orang biasa itu kan lebih melakukan sesuatu yang sifatnya reproduktif. Pegawai negeri itu gaweane ngetik ya ngono terus. Tukang gawe caping ya polane pak sama, caping terus gawe besek begitu. Ini nek kowe penulis, nek kowe mengulang kowe dikecam. Lho kok mengulang? Kok orang sing anyar gitu loh. Karena tidak adil. Karena apa? Kreator itu dianggap harus selalu melahirkan karya baru. Ya ora adil jadi masyarakat ini. Wong liyane ngulang itu kok gawe apa mungkin gawe apa ngono terus ya. Apa gawe apa sing jeprak-jeprak. Ya ora nuntut kok. Gitu loh. Ini bedanya antara dunia reproduktif dengan dunia produktif. Seniman itu hidup dalam ranah dunia produktif. Jadi tidak boleh mengcopy paste. Kadang-kadang begitu. Nah, kalau kita menengok kembali tahun 70-an dan 80-an, satu, player kaset atau piringan hitam, saya yakin belum banyak. Jadi belum yang dipunyai oleh masyarakat gitu. Dan pangsa pasar kaset atau mungkin piringan hitam waktu itu mungkin belum terlalu banyak juga. Mungkin harus kita cek juga, Mas, apakah judul atau lakon yang hampir sama itu alurnya itu dari label yang sama atau tidak. Apakah dua-duanya Nun Sewu misalnya dari Fajar Record semua, ataukah salah satu dari Borobudur Record dan sebagainya. Nah itu mungkin kita harus bisa cek dulu dan kita analisa lagi. Ketika player itu jarang, ketika orang jarang mendengarkan kaset, tidak seperti sekarang. Mungkin kita terasa sekarang itu seperti Pak Bas itu beberapa cerita mengulang karena kita langsung mendownload dari internet atau merekam dari kaset itu mungkin langsung seminggu sekali, dari radio itu seminggu sekali, seminggu 2 kali langsung kita rekam kemudian langsung kita dengarkan bersama-sama gitu. Tetapi tahun 70-an, tahun 80-an awal saya pikir belum banyak orang yang mampu beli kaset dengan dengan intensitas, dengan volume yang cukup tinggi, perseorangan maupun kelompok. Nah itu yang kemudian mungkin label yang satu, mungkin kalau ini kasusnya berbeda label, mungkin label yang satu melihat cerita si kayak laris ya, coba ada nggak cerita sedikit dengan hampir sama tapi dirubah. Terima kasih pemberian waktu pada kami. Teman kami mau menanggapi pertanyaan tadi, mungkin belum lengkap dari Mas Gentong dan Mas Gentong. Kenapa ada cerita yang kedobel nih Mas Bima ya? Ada yang ceritanya lain tapi itu isinya sama, begitu kan maksudnya? Nah, ini gini. Kalau dilihat dari beberapa rekamannya Bapak itu lebih dari 60 kaset itu baru yang recording, belum yang sponsor. Yang sponsor dari Hanson Pharma dulu itu ribuan yang Hanson Pharma. Nah, menurut saya Mas Bima, Bapak itu sebenarnya tidak bisa membaca dan menulis. Jadi boleh dikatakan Pak Basio itu buta huruf.
kalau Mas Bima tadi apakah tidak dikonsep dalam cerita itu? Lelear konsep ini mau nulis ora iso maca ora iso, ya mung saelinge pikirane dhewe. Nah, dari sekian banyak itu, mungkin produsernya lain, mungkin materinya yang diajak itu juga lain. Jadi sering kedobel. Kalau ada yang dikonsep, oh cerita mbiyen wis babas, nek iso diganti. Itu bisa. Berhubung Bapak nggak bisa menulis dan membaca, gimana? Padahal seperti yang ditayangkan tadi, ngosek kok tak golek cerita dhisik. Itu benar-benar terjadi pada waktu saya mengikuti rekaman di dalamnya Pak Narkosabdo. Ketemu Pak Juyung, enggak Pak Bas, ngosek tak golek cerita sih. Jadi membuat cerita itu tidak dikonsep, tapi dengan seketika. Pernah dulu rekaman, kasetnya sudah jadi, tapi judulnya belum ada. Itu pernah. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan untuk memperkuat bahwa Bapak itu mungkin jangan lupa bisa jadi kan. Mungkin nek buta huruf kalau mangsane ya lalen. Dan lagi pada waktu itu kira-kira Bapak itu sudah berumur 60-an. Sing jeneng wong umur swidan iki wis penyakit 4B itu mesti budak berubat. Iya kan? Buyuten dari Cina sing jijiki beser itu. Mesti itu. Kena. Jadi monggo namung menika kemawon ingkang saged kula aturaken kok beli wonten kena ketunya. Nyuwun pangapunten matur nuwun. Matur Pak Eko, pulang dengan kami hashtag ini, tapi karena ini topiknya tentang basio dan saya penggemar berat basio. Ada satu ungkapan dia yang sampai hari ini masih melekat di kepala saya. Waktu itu saya lupa lakunya ya, tapi di suatu saat istrinya itu menyuguhkan nasi, tapi mungkin sudah tidak hangat lagi. Komentarnya itu sangat lucu sekali. Sego kok anyep kayak cecak. Saya itu masih ingat sekali. Dan saya tidak dari Jogja. Saya mendengarkan dari kaset. Asal saya dari Tulungagung, dari Siswa Budoyo tadi yang disebut itu. Jadi itu betapa jangkauan dari pengaruh basio itu sangat jauh, tidak hanya di sekitar Jogja. Pertanyaan saya terutama ke Mas Gentong berkaitan dengan film ini. Kalau tadi dikatakan juga tadi Mas Hato menyebutkan ada 60 kaset rekaman, belum lagi yang sponsor ada ribu. Di film ini saya lihat kok tidak ada perubahan dari rumah basio, tetap aja gedek gitu, dan waktu mau meninggal itu juga saya nggak tahu apakah memang ini fakta di mana kesenimanan basio sendiri tidak mencoba hidup mewah supaya dia tetap bisa menghayati denyut orang kecil gitu ya, ataukah memang saya nggak tahu ini ada kesengajaan yang dibuat oleh pembuat film untuk menunjukkan sederhanaan basio atau apa. Pesanan di Facebook saya bisa tahu acara ini dan luar biasa ya. Kalau boleh saya matur bahwa almarhum bapak saya Profesor Dr. K.P. Suryono Prayo Adikusumo itu adalah salah satu penggemarnya basio yang paling utama. Bahkan mungkin pada saat terakhirnya bapak almarhum itu yang didengerin ya masih tetap basio. Karena itu yang selalu didengarkan di kamar, karena ibu kan sudah meninggal tahun 2002, bapak meninggalnya itu tahun 2005, dan yang menemani di kamar itu ya tape dan kaset ini. Ya, jadi sebetulnya fenomena ini luar biasa karena sampai akhir hayatnya pun basio ini masih tetap didengarkan, dan itu kemudian nular ke putra-putranya termasuk saya yang paling bungsu karena saya yang tugas jaga bapak sampai terakhir. Gitu. Kemudian juga saya mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah tadi ternyata sudah ditanyakan. Saya itu sebenarnya pengen tahu kondisi sosial ekonominya dari Pak Basio itu sebetulnya bagaimana atau sebetulnya. Gitu. Karena itu yang membuat penasaran sampai terakhir. Kemudian yang berikutnya adalah saya pengen tahu sebetulnya kan pada saat di kaset ada banyak termasuk misalnya seperti Ki Narkosabdo, seperti ketoprak itu, tokoh ketoprak
putri yang sampai sekarang masih itu Marsidah ya, Bu Marsidah ya, itu kan Bu Marsidah juga sampai, kalau tidak salah sampai rekaman kaset terakhir yang Pak Basio itu sudah pelo suaranya itu masih menemani. Nah itu saya ingin tahu seperti apa itu sebetulnya, kalau tidak termasuk narasumber istilahnya seperti itu. Kenapa pemilihannya pada Pak Widayat, kenapa Pak Anjarwani dan seperti itu ya, kita ketahui seperti itu. Kemudian yang kedua, saya ingin tahu ya sebetulnya komunitasnya ada enggak ya. Sampai sekarang saya baru menemukan itu, terakhir saya lihat di harddisk saya tadi itu 33 rekaman. Masih ada 2 judul yang sampai sekarang penasaran, yaitu sebentar, Popok Wewe udah ketemu, yang satu itu Piring Terbang. Piring Terbang ini cerita yang kalau menurut saya itu sangat bagus, karena waktu itu menikahkan anaknya, tapi syaratnya harus bisa ada piring terbang gitu. Dan sampul kasetnya pun khas. Jadi Pak Basio itu di candi menghadap ke atas. Jadi seakan-akan kasetnya itu melihat ke arah piring terbang UFO zaman tahun 70-an itu. Tapi itu belum ada di dunia maya sampai sekarang, dan kasetnya itu hilang yang di rumah, tidak ketemu. Jadi saya masih penasaran karena piring terbang itu sangat fenomenal sebetulnya. Kalau selain dari Maliputra Kantring, Beca, itu kemudian Popok Wewe yang udah ketemu, kemudian ini tadi yang saya masih tunggu. Kalau pengulangan ya tadi memang betul ada pengulangan tuh, contohnya yang pasti selalu ada itu yang Belante ya, yang kemudian contoh yang cerita seperti itu mau pengulangan nggak masalah kalau saya tetap aja lucu gitu. Terima kasih. Terima kasih. Singkat saja mau saya tanyakan yang pertama, tapi lebih ke filmnya. Kendala apa sih yang ada di film ini, baik dari praproduksi, produksi maupun pasca produksi? Terus pertanyaan kedua, jujur mungkin saya sebelumnya masih awam dengan Pak Basio itu kayak gimana, terus sering dengar namanya, cuman beliau itu dulunya tuh ngapain sih masih belum tahu sebelumnya, tapi karena ada film ini terus saya jadi tahu. Nah dari situlah bagaimana cara dari jenengan sendiri untuk membuat film ini tuh bisa jadi istimewa bagi kalangan anak-anak muda gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Ada satu yang sampai sekarang itu masih menjadi pertanyaan atau rasa penasaran saya, bagaimana proses Pak Basio itu menjadi tokoh Dagelan Mataram sejak awal. Apakah dia pernah belajar sesuatu tentang Dagelan Mataram, ataukah belajar lawaan yang lain? Siapakah tokoh panutan yang dia anut? Lalu bagaimana dia mempelajari seni lawaan itu? Nah, proses kreatifnya itu seperti apa? Itu yang sampai sekarang saya belum pernah tahu informasinya secara lebih banyak. Kemudian kalau tidak salah tangkap, Pak Basio itu juga seperti mengkader almarhum Pak Ngabdul ya kalau tidak salah. Tetapi saya melihat bahwa kaderisasi itu tidak terlalu berhasil. Kira-kira sebabnya apa? Apakah bakatnya? Apakah cara pembelajarannya? Atau yang di sisi apa? Itu saja. Terima kasih. Mohon disiapkan doorprize untuk para penanya karena luar biasa di sesi terakhir ini. Dari Mas Budi Irawanto dari JAF tadi, jangkauan Basio itu penggambarnya sebenarnya sangat luas sampai ke Jawa Timur, ke manapun ya, apalagi dibantu dengan teknologi digital. Tapi kemudian kok tidak ada perubahan pada setting rumah Basio? Ini mungkin terkait dengan riset dari produksi Mas Gentong, dan juga terkait juga dengan pertanyaan dari Pak Doni ya, tadi apa kondisi sosialnya memang seperti itu, sebenarnya ada perubahan? Nuhun sewu, nanti mungkin untuk masalah rumah dan kondisi sosial ekonomi nyuwun tolong dilengkapi ya Pak Harto, nanti untuk yang rumah dan kondisi yang jelas apa yang kami riset memang begitu Mas. Jadi baik rumah yang dipatok, jadi sebetulnya patok itu kan kompleks tobomnya Pak Basio, kompleks tobomnya Trimudotomo. Jadi ada panggung, kemudian di situ ada bioskop, kemudian ada rumah-rumah di situ. Hanya nuwun sewu kami tidak bisa memperlihatkan itu
karena ada kendala di masalah budget ya, karena untuk menunjukkan Tobong dengan established shop yang begitu luas mungkin kami tidak mampu dengan budget dan durasi syuting yang sedemikian, sehingga kami bermain pada substansi scene. Memang secara de facto tidak ada perubahan rumah, maksudnya di Sutodirjan itu gedek dan sebelumnya di Patok itu juga gedek. Waktu itu kami tanya ke beberapa narasumber, Pak Arto juga, Pak Anjarwani, Pak Basio itu di dalam rumahnya ada apa toh? Terutama bagian artistik, biasanya paling gatal gitu loh. Ya nggak ada apa-apa ya. Waduh, di siapa mas gitu. Itu yang kemudian apa ya? Kemudian menggelitik kami itu bagaimana ini kita bermain dengan ruang dengan yang sama, dengan yang monoton, gedek, terus yang Sutodirjan juga gedek, tapi karena pendekatan film ini adalah mencoba untuk menangkap realita, mungkin agak sedikit berbeda dari sisi layoutnya saja. Dari sisi layoutnya memang sedikit berbeda. Tapi bahwa rumahnya gedek dan sebagainya gitu. Bahkan kemarin non sewu sebetulnya kandang ayamnya itu tidak berada di depan rumahnya Pak Bas, tetapi di belakang Tobong. Jadi agak jauh dari situ, hanya non sewu karena masalah frame dan tadi itu kami tidak bisa membuat establish yang begitu besar. Nah akhirnya kami izin ke Pak Harto non sewu ini untuk kandang ayamnya saya pindah di depan rumah ke Parang Menopo Botonono aja sampun. Nah itu yang terjadi. Jadi sebenarnya hanya meja, kursi, kemari sudah, kasur itu yang kemudian kami mencoba visualkan. Jadi memang tidak banyak aksesoris dan gedek itu aja. Karena kemudian kondisi sosial ekonominya mungkin non saya untuk pertanyaan ini mungkin Pak Harto kalau monggo kalau mau melengkapi Mas Pak Harto sekalian sekalian dengan belajar dari mana itu tadi. Bapak itu memang kesederhanaannya seperti itu. Jadi walaupun kelihatannya laris, tapi Bapak itu seperti yang di kaset tadi, nyang-nyangan sama kau jujong, itu saja. Mbok pun kaya date mawon, ya kan? Berarti kan dia menunjukkan bahwa kesederhanaan untuk cari uang itu dikesampingkan. Yang penting kita kerja dulu. Nah, mungkin pandangan dari Mas Budi ya, itu kalau seperti Pak Narto Sabdo, siapa-siapa itu kan punya royalti. Jadi sampai sekarang pun dia masih punya penghasilan dari kaset itu. Kalau Bapak tuh enggak. Dulu memang pernah ada dari Jakarta itu untuk mau mengurus masalah royalti. Tapi saya tunggu sampai sekarang ini tidak ada kabarnya juga. Karena Bapak itu kok ya seperti yang di film itu tadi. Monggo wis sakaremu kok kaya date kae wae. Itu dibayar berapa mau. Yang penting bisa untuk makan, bisa untuk menghidupi anak-anaknya yang 12 orang itu. Jadi Bapak itu istrinya 2, yang sepuh itu anaknya 5, yang tunggal saya itu anaknya 7. Jadi 12. Itu saja ada yang ikut ke sana. Tapi kalau minta bayaran sekolah memang rendah. Karena yaitu bubut itu tadi yang megang uang. Jadi untuk bangun rumah, untuk perbaiki rumah supaya wangun enggak. Bapak itu ya seperti yang dikatakan Mas Gendong tadi, wong urip lah wis nggo gedhek siji wis. Nek esuk kepingitan, nek awan disuli, nek sore ya ditutup ngulon, nek bengi digulung turu. Begitu, seperti itu. Nah, jadi yang saya tekankan di sini, Bapak tidak punya royalti untuk keluarganya ataupun untuk dirinya sendiri. Jadi untuk bangun rumah yang semewah seperti yang dibayangkan Mas Budi, nggak ada. Cekap semangat Mas. Mungkin proses belajarnya Pak. Proses belajarnya. Pak Suwargi dari mana? Atau punya guru atau punya referensi? Kalau setahu saya tahun 1916 sampai Bapak mungkin dewasa
umur 20 sudah berkecimpung dalam dunia seni dan sengsaranya Bapak menjadi pembantu tukang sepatu, tukang wenter, dan belajar ngetoprak itu kira-kira umur 20. Jadi tahun 1936-an. Saya kira dulu belum ada guru. Jadi boleh dikatakan Bapak itu gimana ya? Di samping tanpa guru otodidak, ataupun boleh dikatakan kalau Bapak itu dagelan alami. Jadi tidak ada yang ditiru. Kalau sampai sekarang misalnya ada yang mengira-ira, oh Pak Basio ini jadi niru kayak, enggak ada. Kalau Mas Bagio itu niru Bapak, iya. Tapi kalau Bapak niru Mas Bagio, enggak mungkin, umurnya lebih tua Bapak daripada Mas Bagio. Jadi lebihnya ada. Matur nuwun Pak Erto. Jadi karena rekaman itu hanya di pendopo itu Garejo, itu ada minyak ganti dalam ketika sedang take, misalnya ada tukang bakmi lewat tok tok tok, nah itu diberhentikan, itu diberhentikan. Tapi yang tidak bisa itu kalau tidak salah waktu itu di salah satu kaset saya lupa, Bung Mas itu pernah cerita, delalah rekaman di situ ada super lewat. Nah itu malah langsung direspon gitu loh sama Pak Bas. Ini Jamil atau kan super lewat misalnya seperti itu. Jadi dagelan-dagelan spontan itu berdasarkan karena kondisi waktu itu rekaman tidak dengan peredam dan sebagainya, yaitu dilakukan oleh Pak Bas dan kawan-kawan. Itu Mas Doni ya. Kemudian kalau untuk Mas Yuda mungkin kalau komunitas penggemar Basio non sewu saya agak kurang tahu ya, tapi saya pikir kok banyak sih ya sebetulnya. Hanya kalau kemudian kumpul terus apa biang-biung terus ngobrol sana ngobrol sini, saya belum menemukan. Kalau setelah ini kemudian mau dibentuk ya monggo gitu, tapi saya sendiri belum menemukan. Terus kalau Mas Yuda untuk kendala, kalau kaset piring terbang ada atau tidak, monggo tanyakan Pak Harto apakah kagungan atau tidak. Karena koleksinya Pak Harto juga cukup banyak, walaupun mungkin lengkap, atau ke Tembi mungkin juga ada. Kalau kendala, saya pindah ke Mas Yuda ya. Kalau kendala saya pikir adalah bagaimana mendekatkan kita kepada Pak Basio. Itu kendala terberat kami yang muda-muda ini. Karena untuk membuat sebuah biografi picture seperti ini, walaupun durasinya pendek, idealnya kita harus dekat dengan orang-orang yang akan kita angkat. Kita harus tahu. Gitu. Bahkan Nun Sewu pada saat kami merekrut teman-teman kru itu ada beberapa pertimbangan. Jadi ketika saya ngobrol sama Mas Kelik yang menjadi direktur fotografi, ketika saya bilang, aku kan dari film Basio, iso ngewang ya. Oh, Basio, aku seneng ya Basio. Mana Mas? Iya, langsung. Karena pertama yang harus kita harus enjoy, senang dulu, tahu, minimal mendengarkan, sehingga proses risetnya juga mudah. Teman-teman kru itu kalau ada yang muda-muda, saya kopikan kaset MP3, terserah mau berapa judul monggo. Karena proses kedekatan itu yang kemudian akan berpengaruh, karena menurut prinsip kami 70% film itu dengan rasa dan 30% sisanya teknis. Cara membuat film ini istimewa, saya mau tanya ke Mas Yuda dulu, menurut Anda film ini istimewa atau tidak? Bagi Anda? Istimewa, Nun Sewu. Benar ya? Ya sudah berarti. Saya tidak. Ya, kalau menurut Anda film ini istimewa, matur nuwun sangat. Terima kasih.